Nanti insya Allah tanggal 27 Juli saya sediakan tempat saya, lapangan Soneta Records di Depok, untuk pelantikan PWI Jabodetabek. Saya ingin tunjukkan kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam Indonesia, kepada Ba'alawi, saya ada di PWI. Karena PWI lah satu-satunya organisasi yang punya komitmen untuk menjaga akidah umat Islam, untuk menjaga kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada pengotoran turunan-turunan palsu ini. PWI lah yang ternyata peduli terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya wakafkan karir saya, jiwa saya, usia saya untuk membackup gerakan persatuan perjuangan Wali Songo Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kak Zeb semuanya, dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kegelisahan hati teman-teman, yang mungkin juga dirasakan oleh banyak umat Islam di Indonesia. Ya. Jadi ada sebuah pernyataan yang sangat cukup mengejutkan datang daripada seorang tokoh publik, seorang yang katanya legenda musik Indonesia, yang sekarang membela mati-matian organisasi yang suka membubarkan pengajian, Rhoma Irama. Beliau mengatakan, saya panggil beliau karena beliau lebih tua. Beliau mengatakan bahwa PWI-LS adalah salah satunya organisasi yang menjaga akidah umat Islam dan menjaga keutuhan NKRI. Katanya seperti itu. Na'udzubillah. Pernyataan ini tentu membuat kita bertanya-tanya, teman-teman. Apa iya? Benarkah begitu? Jadi dalam hati saya ini pengen sedikit ketawa teman-teman ya, dengan pernyataan Rhoma Irama bahwa PWI-LS adalah salah satunya organisasi yang menjaga akidah umat Islam, yang menjaga marwah NKRI. Naudzubillah. Mari kita renungkan sejenak teman-teman. Kalau dikatakan satu-satunya organisasi yang menjaga akidah dan keutuhan NKRI, lalu bagaimana dengan organisasi yang besar seperti NU? Bagaimana dengan Muhammadiyah? Bagaimana dengan Al-Irsyad? Bagaimana dengan Persis? Dan organisasi-organisasi Islam yang lain yang selama ini sudah berdiri kokoh, bahkan jauh sebelum PWI-LS itu ada. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Coba kita lihat ke belakang. Nahdlatul Ulama berdiri sejak tahun 1926. Muhammadiyah berdiri sejak 1912. Dua organisasi besar ini sejak zaman penjajahan telah berjuang memerdekakan bangsa ini, mengusir penjajah, mendidik umat, menjaga akidah, menjaga tradisi, menjaga ukhuwah, ya, dan menjaga benteng daripada aliran-aliran yang menyimpang, yang mencoba merusak akidah umat Islam. Ya, sudah lama organisasi yang besar itu. Ya, NU bukan hanya organisasi massa keagamaan, teman-teman, tapi penjaga warisan ulama salaf yang bersambung sanad keilmuannya dan spiritualnya hingga Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Muhammadiyah juga seperti itu, sama. Dua organisasi ini sangat luar biasa. Bahkan organisasi yang lain juga ada. Mendidik umat lewat pendidikan, rumah sakit, amal usaha, dan gerakan dakwah yang sudah tidak diragukan lagi. Ribuan pesantren tersebar luas di mana-mana, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, ya, sudah tersebar di mana-mana di seluruh Nusantara. Nah, lalu sekarang tiba-tiba hanya karena fanatik terhadap satu organisasi yang baru, yang masih seumur jagung, yang bahkan mereka ini, organisasi ini sering menciptakan kegaduhan.
Bahkan sering membubarkan pengajian, teman-teman. Jadi seolah-olah semua jasa para ulama dan organisasi besar itu seolah-olah tidak ada, seolah-olah dihapuskan. Naudzubillahi min dzalik. Karena pernyataan Rhoma Irama itu bukan salah satunya, tapi satu-satunya organisasi yang menjaga. Bukan salah satunya. Ya, coba dengarkan baik-baik. Bukan salah satunya yang dikatakan Roma, tapi satu-satunya organisasi penjaga NKRI, penjaga keutuhan NKRI, penjaga akidah umat Islam. Satu-satunya, saya ulangi lagi kata dia. Ya, maka dari itu saya perlu komentari ini. Kalau berbicara itu, kalau salah satunya saya tidak akan speak up. Ya, kalau salah satunya, karena pasti ada organisasi yang lain, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis. Kalau satu-satunya berarti tidak ada lagi organisasi selain PWILS yang menjaga akidah umat Islam, yang menjaga keutuhan NKRI, yang peduli terhadap bangsa dan negara. Hanya PWILS kalau kata Rhoma Irama. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini sungguh pernyataan yang sangat mengkaburkan sejarah bangsa. Ya, kalau yang fanatik mah terhadap PWILS ya seperti itu. Mereka pasti akan dukung. Padahal di video-video saya juga pasti banyak di komentar-komentar itu pendukungnya PWILS banyak sekali. Nggak apa-apa. Yang penting satu, jangan mengkaburkan sejarah yang sudah lama ratusan tahun, puluhan tahun menjaga NKRI. Ini loh bilangnya satu-satunya. Naudzubillah. Bagaimana ini pandangan Rhoma Irama ini? Allah Rabbi. Apakah kita lupa bahwa Islam itu luas? Apakah kita lupa bahwa menjaga akidah itu bukan hanya dengan mengklaim paling benar, lalu seolah-olah menghapuskan atau mengaburkan yang lain? Apakah menjaga NKRI itu dengan cara memecah belah umat, menciptakan konflik di tengah masyarakat, membuat kegaduhan, membuat provokasi? Apakah seperti itu? Kalau hari ini Rhoma Irama begitu membela mati-matian PWILS, mungkin karena ada hubungan emosional ataupun spiritual. Kita tahu teman-teman, beliau sudah diisbat nasabnya oleh kelompok yang juga menaungi PWILS. Bahwa beliau itu dihubungkan nasabnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Wali Songo. Maka wajar jika dia pembelaannya jadi membabi buta. Ya, karena sudah merasa bagian daripada dzurriyyah Nabi, sudah merasa bagian daripada Wali Songo. Tapi teman-teman, justru disinilah sesuatu yang membahayakan atau yang bahayanya ya. Ketika fanatisme nasab dan organisasi membutakan mata hati, maka yang lain dianggap salah. Bahkan organisasi yang sangat besar, yang sudah terbukti selama puluhan hingga ratusan tahun menjaga akidah umat Islam, dianggap seolah-olah tidak ada. Karena Rhoma Irama tadi, saya ulangi lagi, menyebutnya satu-satunya organisasi. Naudzubillah. Ini bahaya besar teman-teman. Fanatisme yang melampaui akal sehat. Lupa pada jasa para ulama, ya, khususnya ulama para pendahulu. Lupa pada perjuangan organisasi Islam yang sudah menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Lupa bahwa menjaga akidah bukan dengan pentungan, bukan dengan teriakan, apalagi suka membubarkan pengajian. Itu bukan menjaga NKRI, tapi membelah, pecah NKRI. Tapi kita maklumi ya, Rhoma Irama mungkin sudah sepuh ya. Mungkin beliau lupa atau mungkin sedang berada dalam lingkaran yang terus memujinya. Hingga
tidak ada yang mengingatkan beliau. Begitu mungkin ya. Kita tetap hormat kepada beliau sebagai seorang seniman, sebagai seorang tokoh, dan mungkin disebutnya ikon di permusikan. Beliau kan raja dangdut, ya. Kita dukung di dangdut, jadi penyanyi. Tapi untuk jadi salah satu jadi kiainya, mohon maaf. Tapi rasa hormat kita ini, ya teman-teman, tidak boleh membungkam nurani. Tidak boleh membuat kita ikut-ikutan membenarkan sesuatu yang sebenarnya salah ataupun keliru. Tidak boleh membuat kita menyepelekan jasa dan amanah yang sangat besar yang selama ini diemban oleh Nahdlatul Ulama, diemban oleh Muhammadiyah, diemban oleh Al-Irsyad dan organisasi-organisasi Islam yang lain. Akidah tidak bisa dijaga hanya dengan klaim semata. Akidah tidak bisa dijaga dengan kekerasan. Apalagi jika pembelaan itu berangkat daripada narasi-narasi yang dibangun oleh gerombolan-gerombolan yang justru punya rekam jejak memusuhi yang lain. Membegal nasabnya, membatal-batalkan nasabnya, memecah belah umat, dan kemungkinan menunggangi semangat keagamaan untuk kepentingan kelompok-kelompok kecil. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, sahabat KZ semuanya, mari kita tetap waras, ya, akal sehat kita tetap waras. Tetap menghargai jasa para ulama terdahulu. Jasa organisasi Islam yang sejak lama menjadi pilar negeri ini. Mari kita jaga akidah umat dengan ilmu, dengan kasih sayang, dengan akhlak, bukan dengan fanatisme buta. Ya, karena beliau Rhoma Irama ini dibela oleh PWLS, ya pasti dia membela juga. Ya, mari kita tetap hormat kepada para tokoh, tapi jangan buta terhadap kebenaran. Jangan mudah tersihir oleh narasi-narasi satu-satunya pembela umat yang hanya dibangun oleh sekelompok kecil orang yang merasa paling benar, yang merasa paling pribumi, yang merasa paling wali songo. Jadi jangan terbawa, jangan tertipu teman-teman. Dan terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga bangsa ini daripada perpecahan. Semoga umat Islam Indonesia tetap kokoh, tetap bersatu, dan terus berjalan di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang rahmatan lil alamin. Yang bukan gemar membid'ahkan, mengkafirkan, ataupun membubar-bubarkan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Seperti organisasi yang katanya satu-satunya yang menjaga akidah umat, yang menjaga keutuhan NKRI, tapi gerakannya kaya-kaya PK. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe, terima kasih banyak. Jangan lupa video ini sebarkan ke semua orang. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.